Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Sekarang, kita mau membahas tentang seorang Perdana Menteri yang sempat menjabat di Indonesia. Kalian tahu nggak sih, dulu Indonesia sempat dipimpin oleh Perdana Menteri sebelum akhirnya kini kekuasaan tertinggi di Indonesia dipimpin oleh Presiden. Salah satu Perdana Menteri yang paling terkenal yaitu Ali Sastro Atmidjojo. Untuk lebih lanjutnya, ayo kita simak video pembelajaran berikut ini. Ali Sastro Atmidjojo lahir pada tanggal 21 Mei 1903 di Jawa Tengah dan meninggal pada 13 Maret 1976 di Jakarta. Ali Sastro Atmidjojo adalah Perdana Menteri keempat Indonesia dan menjabat sebanyak 2 kali. Di video kali ini, kita akan membahas tentang masa jabatan pertama Ali Sastro Atmidjojo. Kabinet ini dibentuk pada 31 Juli 1953 dan dibubarkan pada 24 Juli 1955. Latar belakang dari terbentuknya Kabinet Ali Sastro Atmidjojo pertama yaitu setelah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo mengundurkan diri pada tanggal 14 Juli 1953. Layaknya situasi kekosongan kabinet, krisis pemerintahan pun terjadi. Setelah mengalami krisis pemerintahan, Presiden Soekarno kemudian menunjuk Ali Sastro Atmidjojo yang saat itu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat untuk membentuk kabinet baru. Setelah terbentuknya Kabinet Ali Sastro Atmidjojo pertama pada tanggal 31 Juli 1953, kabinet tersebut mendapatkan dukungan dari PNI dan NU. Kabinet ini dibentuk dengan beberapa tujuan utama, diantaranya yang pertama ada melanjutkan program nasionalisasi. Kabinet ini berupaya untuk mempercepat proses nasionalisasi aset-aset yang sebelumnya dikuasai oleh pihak asing, terutama dalam bidang ekonomi. Yang kedua, menyelesaikan masalah Irian Barat. Salah satu prioritas utama adalah perjuangan diplomatik untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia yang masih dikuasai oleh Belanda. Yang ketiga, stabilitas ekonomi dan pembangunan. Kabinet ini fokus pada peningkatan taraf hidup rakyat melalui program pembangunan ekonomi, peningkatan produksi, dan pengendalian inflasi. Yang keempat, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kabinet Sastro Atmidjojo ke-1 juga menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari agenda nasional. Yang kelima, politik luar negeri bebas aktif. Kabinet ini aktif dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, termasuk menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang menjadi tonggak penting dalam gerakan negara-negara non-blok. Terdapat program kerja dari Kabinet Ali Sastro Atmidjojo. Yang pertama, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan menuju perdamaian dunia. Kedua, mengubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Uni Statute menjadi hubungan internasional biasa. Ketiga, mempercepat peninjauan kembali perjanjian konferensi meja bundar dan menghapuskan perjanjian yang merugikan negara. Keempat, menyelesaikan pertikaian politik. Kelima, mengusahakan kembalinya Irian Barat dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepatnya. Keenam, melaksanakan politik bebas aktif. Ketujuh, menyelenggarakan pemilihan umum dengan segera. Kedelapan, mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan, dan kewarganegaraan. Selama masa pemerintahannya berlangsung, Kabinet Ali Sastro Atmidjojo I mampu memperoleh beberapa prestasi. Berikut 3 keberhasilan Kabinet Ali Sastro Atmidjojo. Yang pertama adalah merampungkan persiapan pemilu di tahun 1955. Keberhasilan Kabinet Sastro Atmidjojo yang pertama adalah merampungkan persiapan pemilihan umum atau yang disebut juga pemilu. Berkat program kerja yang berjalan dengan lancar, pemilu pertama direncanakan berlangsung pada 29 September 1955. Yang kedua adalah membaiknya hubungan dengan Cina. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Atmidjojo I, pemerintah Indonesia berhasil memperbaiki hubungan dengan Cina.
Hubungan yang terjalin baik tersebut berimpak pada kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Salah satunya adalah penerapan sistem ekonomi baru bernama Alibaba oleh Menteri Perekonomian Ishak Chokro Hadisuryo. Sistem ekonomi tersebut berupa kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Tionghoa. Yang ketiga adalah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau yang disebut juga KAA. Terselenggaranya KAA pada 1955 bisa dibilang merupakan keberhasilan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, khususnya di bidang politik luar negeri. Konferensi tersebut bermakna penting bagi negara-negara di Asia Afrika. Konferensi tersebut juga memantik peristiwa penting lainnya, seperti Australia dan Amerika yang berusaha menghapuskan politik apartheid di negaranya, serta Indonesia memperoleh dukungan diplomasi dari negara Asia Afrika dalam usaha untuk menyatukan Irian Barat di PBB. Jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya konflik di antara partai pendukung yaitu PNI dan NU yang disebabkan oleh adanya perbedaan ideologi yang dimana NU sebagai partai berbasis agama Islam memiliki pandangan yang lebih konservatif dalam beberapa hal, sementara PNI cenderung lebih nasionalis dan sekuler. Selain itu, persaingan untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan di pemerintahan sangat tinggi, serta munculnya kelemahan kinerja kabinet ini yang menyebabkan perpecahan. Yang kedua, adanya aksi separatisme DITII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Konflik ini menyebabkan beberapa masalah keamanan dan juga dianggap bahwa pemerintah, khususnya Kabinet Ali Sastroamidjojo, dianggap tidak mampu menjaga stabilitas keamanan negara. Yang ketiga, adanya konflik internal antara Kabinet dan TNI AD. Konflik ini terjadi karena pada tanggal 2 Mei 1955, KSAD Bambang Sugeng mengundurkan diri. Bambang Utoyo pun dipilih sebagai penggantinya. Diangkatnya Bambang Utoyo sebagai KSAD dianggap para perwira AD telah melanggar Piagam Yogyakarta yang salah satu isinya adalah menjadikan kemampuan dan kemahiran sebagai syarat utama bagi kenaikan pangkat dan pengisian jabatan senior. Oleh sebab itu, pimpinan AD menentang pengangkatan Bambang Utoyo yang memicu terjadinya aksi boikot pada 27 Juni 1955 sebagai wujud penyampaian kekecewaan tentara Indonesia terhadap situasi politik saat itu, khususnya kepada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo. Dan yang terakhir, yaitu kondisi ekonomi Indonesia yang semakin memburuk karena banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi di kabinet ini dan inflasi yang terjadi. Sekian dari kami, semoga video pembelajaran ini dapat dimengerti. Terima kasih.